Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kepada Menteri Kesehatan. Lantas bagaimana dengan daerah penyangga Jakarta seperti Depok? Apakah akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar juga? Untuk membahasnya saat ini kami sudah bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria dan juga Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selamat malam Mas Riza dan juga Pak Idris. Selamat malam, Mbak Zio. Baik, Pak Idris sudah bergabung, Mas Riza sudah bergabung? Halo, selamat malam, Mas Riza. Baik, sambil menunggu Ahmad Riza Patria bergabung bersama kami, saya akan ke Wali Kota Depok dulu, Pak Muhammad Idris. Pak Idris, jadi kan Jakarta sudah mengajukan status PSBB pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana dengan daerah penyangga seperti Depok? Apakah juga akan mengajukan PSBB atau sekarang masih menunggu langkah dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil untuk juga mengajukan PSBB? Ya, terima kasih Mbak. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bang Riza atas terpilihnya menjadi Wakil Gubernur DKI. Terkait masalah Kota Depok, kalau melihat peningkatan kasus terkonfirmasi dari mulai kejadian kasus pertama pada tanggal 2 Maret sampai hari ke-25, bahkan hari depan, mohon maaf, hari ke-33 yaitu 5 April ini 2 terkonfirmasi. Pada saat ini sudah 64 terkonfirmasi, artinya pasien positif COVID-19. Ini menandakan, membuktikan bahwa tingkat peningkatan kasus dan penyebaran virus ini bahkan sudah kita pelajari dari sisi kurva epidemiologi Corona-19 ini di Kota Depok ini berbentuk propagated epidemic. Artinya apa? Artinya bentuk ini biasanya terjadi pada penyebaran penyakit dari orang ke orang secara langsung seperti penularan melalui pernafasan. Ini sangat memprihatinkan sekali sehingga memang dengan kesiapan-kesiapan yang ada di Kota Depok, yang sekarang juga sudah kita bentuk, sudah terbentuk 90% RW siaga atau kampung siaga COVID-19 di Kota Depok. Bahkan di beberapa RW atas dasar permintaan dari warga, namun memang belum sampai kepada sikap memaksa karena memang perlu payung hukumnya. Mereka melakukan semacam pembatasan pada wilayah RW mereka, khususnya RW-RW yang pada beberapa klaster di Kota Depok. Maksudnya komplek yang relatif lebih mudah untuk melakukan itu, di samping SDM-nya dan fasilitasnya juga sudah memadai. Nah, untuk itu kami, ya dari kalau melihat data ini, sehingga kami juga akan mengusulkan untuk PSBB ini. Tapi pengusulan kami lebih luas lagi karena kami adalah warga komuter. Depok ini adalah wilayah yang terbuka, sehingga kami lebih mengusulkan kepada Pak Gubernur, nanti Gubernur Jawa Barat tentunya, untuk dilakukan PSBB semacam regional gitu, Jabodetabek, karena memang yang seperti saya katakan, selalu saya katakan, 60% warga Depok ini komuter, 90-an persen dari 60% warga komuter ini adalah bekerja aktif di Jakarta. Nah, sehingga kami memerlukan untuk kita lebih kepada PSBB regional. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Idris, berarti kalau melihat dari data kasus terkonfirmasi sampai hari ini, kemudian bagaimana karakter penduduk di Depok yang merupakan mereka yang suka komut, Pak ya, para komuter ini, berarti Depok setuju Pak ya kalau diberlakukan PSBB. Maksudnya PSBB regional itu jangan hanya Jakarta saja, tapi daerah penyangga termasuk Depok, Bekasi, dan Tangerang juga. Itu harus ikut Pak ya, baru bisa efektif. Seperti itu? Iya benar Mbak. Ini akan efektif karena nanti akan ada dampak-dampak juga warga Depok yang dia bekerja di Jakarta ditutup misalnya, ya pasti ini akan banyak membebani juga dari pemerintah Kota Depok. Artinya akan nah kalau memangnya nanti lebih kepada regional dengan Bekasi, dengan Tangsel,
ini akan bisa kita lebih terkoordinasi dan bisa terkontrol lebih jauh. Karena juga dari sisi instansi vertikal kami, misalnya Polres kami ini mengikut Polda Metro Jaya, lalu Dandim kami juga mengikut Kodam Gede Pusat. Nah ini sehingga memerlukan sebuah koordinasi yang lebih efektif, seperti itu. Baik. Pak Idris, sekarang kita akan ke Bang Riza Patria ya. Seperti apa kelanjutan dari status pengajuan PSBB yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Bang Riza sudah bergabung, Bang Riza? Ya sudah, terima kasih. Oke, Bang Riza, setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anda ini kan langsung dihadapkan dengan PR besar ikut menangani COVID-19 dan saat ini DKI Jakarta sedang mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Apakah sudah ada respon dari Menteri Kesehatan, Bang Riza? Ya, saya kan nanti baru bisa bekerja setelah dilantik ya. Saya tidak tahu kapan dilantik, apakah dalam 1-2 minggu ini. Memang nanti Wakil Gubernur terpilih punya tugas penting dalam situasi kasus corona, tentu mendampingi Pak Gubernur, membantu Pak Gubernur mengatasi, menangani, melawan virus corona. Sejauh yang saya tahu memang Pak Gubernur mengajukan ya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Dan saya mendengar memang dalam proses pembahasan dan diminta agar DKI Jakarta untuk melengkapi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Mudah-mudahan dalam waktu yang cepat DKI Jakarta bisa memenuhi syarat-syarat PSBB yang dimintakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, dan kita berharap dalam waktu yang tidak lama nanti surat dari Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah pusat terkait PSBB bisa keluar. Oke, Bang Riza, tadi Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Idris, Wali Kota Depok. PSBB ini baru bisa efektif untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek, Pak ya, itu baru bisa efektif, Bang Riza, kalau misalnya semua ini menerapkan secara bersama-sama. Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Apakah koordinasi sejauh ini antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah-daerah penyangga seperti apa untuk penerapan PSBB ini? Yang pertama memang Jakarta dengan daerah penyangga punya hubungan khusus ya. Selama ini terkait permasalahan banjir, permasalahan sampah, permasalahan transportasi dan lainnya, memang DKI Jakarta selalu berkomunikasi baik dalam BKSP dengan kota-kota penyangga. Nah sekarang kita dihadapkan masalah baru yaitu virus corona. Tentu kami meyakini hubungan baik selama ini bisa meningkatkan terkait penanganan kasus corona ke depan antara Jakarta dengan kota-kota penyangga. Saya setuju dengan Pak Wali Kota, penerapan PSBB tidak bisa sepihak, harus mendapat dukungan, bekerja sama dan bersinergi dengan kota-kota atau daerah-daerah penyangga di ibu kota, termasuk Depok, Tangerang, Banten, dan lain sebagainya. Saya ke Pak Idris lagi. Pak Idris, dari pemerintah pusat mengatakan bahwa provinsi atau wilayah yang akan mengajukan PSBB ini harus juga menyertakan rencana aksi. Meskipun sudah ada pedoman untuk melakukan PSBB, tetapi daerah juga diminta untuk melakukan rencana aksi. Seperti apa Pak rencana aksi yang akan dilakukan Kota Depok jika PSBB nantinya diterapkan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat? Ya, pertama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di Kota Depok ini sudah 90% dibentuk RW siaga atau kami istilahkan kampung siaga COVID-19 berbasis RW. Ini sudah 90% karena ada beberapa RW yang memang harus kita selesaikan administrasi dan kesiapan khususnya logistik. Ini yang kami siapkan. Pertama masalah kebutuhan hidup dasar warga. Ini penyediaan logistik saat ini ditopang oleh sejumlah retail modern dan pasar tradisional yang kita miliki. Ada 8 pasar tradisional dan sekarang sudah menggunakan pelayanan daring dari pasar-pasar tradisional kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi fasilitas kesehatan kita sudah menentukan RSUD Kota Depok sebagai rujukan COVID-19 dan juga rumah sakit dedikasi, yaitu kita kerjasama dengan rumah sakit UI sebagai rumah sakit rujukan dedikasi untuk COVID-19 untuk warga Kota Depok. Dan juga ada beberapa rumah sakit yang lain akan kita minta untuk menjadi rujukan COVID-19 seperti Brimob dan lain sebagainya.
Dan kita juga mempunyai sebanyak sekitar 38 puskesmas tersebar di seluruh kecamatan, di 11 kecamatan Kota Depok, dengan 24 rumah sakit swasta yang menangani COVID-19 ini. Ini dari sisi fasilitas. Dari sisi operasional jaring pengamanan, ini juga kita sudah melakukan pengaman sosial bersumber dari APBN yang melalui PKH, dan saat ini sudah direncanakan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan juga dari APBD Kota atau APBD Kota Depok. Dan dari sisi aspek keamanan, kami alhamdulillah kondusif, karena memang seperti yang saya katakan tadi, Polres Metro Kota Depok ini bagian daripada Polda Metro dan juga Kodim 0508 Kota Depok ini juga tersambung dengan Kodam yang merupakan bagian daripada kerja-kerja instansi vertikal yang memang selama ini alhamdulillah sudah siap untuk melakukan hal seperti ini. Maka dasar kita adalah tadi kampung siaga COVID-19 ya, paling tidak nanti yang sudah beroperasi secara efektif 40-50%, dengan khususnya terkait dengan masalah logistik ini yang paling terpenting. Seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Bang Riza lagi. Bang Riza, saya tahu tadi Anda mengatakan secara resmi baru bertugas ketika sudah dilantik, tetapi mungkin sekarang sudah mulai berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bang Riza, nanti pembagian tugas antara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk penanganan COVID-19 dan rencana aksi PSBB di DKI Jakarta seperti apa, Bang Riza? Ya, itu kan ada ketentuan dan syarat yang harus dipersiapkan ya oleh setiap pemerintah atau setiap daerah ya. Tentu tugas saya sebagai wakil gubernur adalah membantu gubernur dalam rangka melaksanakan PSBB ya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nanti kalau memang sudah diberlakukan, saya membantu, dan nanti Pak Gubernur akan membagi tugas apa yang dilaksanakan oleh gubernur dan apa yang dilaksanakan oleh wakil gubernur. Dalam ketentuan gugus tugas memang dipimpin oleh gubernur, dibantu oleh TNI, Polri ya. Memang tugas wakil gubernur tidak ada dalam tugas gugus tugas corona ini. Namun demikian saya sebagai wakil gubernur nanti akan siap membantu Pak Gubernur sesuai dengan nanti apa arah dan kebijakan beliau. Apakah saya nanti ditugaskan untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang ada dalam ketentuan syarat PSBB itu dipastikan dapat berjalan sebagaimana harapannya. Apakah saya ditugaskan untuk mengawasi, memonitor, dan lain sebagainya. Nanti saya menunggu arahan dan petunjuk dari Pak Gubernur. Jadi nanti setelah keluar daripada PSBB itu, nanti saya tentu akan mendapatkan tugas dari Gubernur, karena tugas wakil gubernur tidak diatur dalam gugus tugas. Oke, tapi corona. Bang Riza, terakhir kalau menurut Anda, mengapa Jakarta saat ini butuh status PSBB? Apa yang akan berbeda ketika Jakarta nantinya sudah menerapkan PSBB? Ya tentu ada perbedaan yang signifikan ya, nanti tidak mudah lagi orang keluar masuk kota Jakarta ya, pembatasan. Sekarang sebetulnya secara tidak langsung sudah diberlakukan di Jakarta. Di Jakarta sudah mengatur pembatasan wilayah, sekalipun belum seperti yang tertuang dalam PSBB. Setidaknya sudah dikurangi, diperketat, diseleksi, kemudian kedua diatur transportasi keluar masuk, jamnya, kemudian juga ya kantor, sekolah, tempat hiburan dan lain-lain juga diatur ya. Sebagian besar sudah ditutup ya. Nah, jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam PSBB itu sejauh ini sudah apa yang diambil kebijakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies sebetulnya sudah mengarah pada apa yang diatur dalam PSBB itu sendiri. Nah, harapan kita nanti ketika keluar PSBB sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik ketentuan PSBB tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, dan juga Wali Kota Depok Muhammad Idris telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.